Kita cerita sejarahnya dulu. Kenapa ada aproksimasi Suzuki-Trotter ya. Jadi memang pada dasarnya ketika kita mengerjakan persamaan Schrödinger ya, persamaan Schrödinger gayut waktu, itu ya kita mengerjakan persamaan diferensial I bar dpsi xt dt sama dengan h psi. Mungkin kalian pernah baca bahwa sebenarnya untuk mendapatkan fungsi gelombang yang bergantung dengan waktu, itu bisa digunakan operator evolusi waktu atau UT gitu, yang kemudian dikenakan pada fungsi gelombang pada keadaan awal. Nah, ini ya. Jadi untuk yang fungsi gelombang yang keadaan awal ini diperoleh pada saat T sama dengan 0 atau ya pada saat H psi sama dengan E psi ya. Ini sama aja fungsi gelombang yang tidak gayut waktu. Nah, kita bisa ubah ya ke bentuk ungkapan persamaan Schrödinger ini. Jadi I bar psi x0, nah ini nggak bergantung pada waktu kan, du dt. Nah, ini jadi integral ya, jadi ungkapan turunan total du dt sama dengan h u t psi x0. Nah, ini bisa hilang. Jadi I bar du dt sama dengan h u t. Oke. Nah, selanjutnya apa yang akan dilakukan? Yang akan dilakukan adalah kita ingin mencari bentuk ungkapan dari operator evolusi waktu. Jadi operator evolusi waktu itu bisa kita cari dari persamaan ini ya. Dari persamaan ini. Nah, kita di sini bisa rearrange atau kita bisa modifikasi ulang persamaannya. Jadi du per u. Nah, ini u besar ya. Sama dengan minus I per H bar H dt. Terus kita integralkan, ini jadi ln U sama dengan minus I per H bar H T. Atau U sendiri adalah, ternyata di sini adalah eksponen dari minus I per H bar H T. Nah, masalahnya adalah ternyata operator evolusi waktu yang akan kita pakai untuk mencari fungsi gelombang yang bergantung pada waktu itu merupakan suatu operator eksponensial. Nah, kalau dalam komputasi sendiri, Hamiltonian, ya Hamiltonian itu kan adalah suatu ungkapan persamaan SWA eigenvalue, persamaan SWA nilai ya, H psi x0 sama dengan di sini E ya, SWA nilainya E psi x0. Teman-teman pasti juga pernah belajar persamaan SWA nilai ini pada saat matris 2. Nah, persamaan SWA nilai ini akan dipenuhi oleh suatu, kalau dalam ungkapan eksplisit secara matriks ya, itu adalah ungkapan matriks n kali n, dan ini adalah ungkapan matriks n kali 1 atau 1 kali n ya, untuk fungsi gelombangnya ya. Sama dengan di sini adalah kumpulan E, energi itu adalah SWA nilainya, atau ini bisa dianggap sebagai matriks diagonal. Matriks diagonal itu maksudnya matriks yang isinya hanya komponen diagonalnya saja. E1, E2 sampai En, terus di sini 0, di sini 0. Ini dikalikan dengan matriks N kali 1. Nah, masalahnya di sini operator evolusi waktu itu adalah matriks eksponen dan isinya itu matriks ya, eksponen pangkat matriks ya.
Jadi bisa kita perumum bahwa sebenarnya U itu merupakan bentuk dari matriks eksponen pangkat matriks. Ini matriks eksponen itu nggak serta-merta bahwa nanti misalkan kita isinya X11, X12, sampai X1N, sampai XNN, itu bukan berarti ketika E pangkat matriks itu bukan berarti E pangkat X11, E pangkat X12. Jadi bukan berarti komponennya tinggal dipangkatkan ya. Jadi matriks eksponen ini gimana cara kita menghitungnya lalu? Kita di sini menggunakan aproksimasi dari deret Taylor ya, atau deret Maclaurin. Deret Taylor di sekitar X sama dengan 0. Nah, jadi kita sendiri di sini akan menghitung matriks dari apa namanya operator evolusi waktu itu dengan menjumlahkan suku-sukunya ya. Kalau E pangkat X itu kan pendekatannya adalah 1 plus X plus X kuadrat per 2 plus X pangkat 3 per 3 faktorial sampai seterusnya. Nah, kalau ini berarti itu nanti satunya diganti dengan suatu matriks identitas X gini tambah X2 X kuadrat, matriks kuadrat ya. Atau sebenarnya matriks kali matriks ini. 1/2 faktorial matriks kali matriks. Ya, jadi ini terjadi operasi perkalian matriks N kali N. Terus kemudian di sini 1/3. 1/3 faktorial X kali X kali X. Ya, jadi kita melibatkan perkalian matriks N kali N sebanyak 3 kali di sini. Sebanyak 2 kali. 1, 2. Dan sampai suku ke N. Kita kalikan matriks eksponen itu sampai N kali. Nah, ini tentu saja tidak mudah. Jadi kita di sini perlu aproksimasi supaya perhitungan kita jadi lebih singkat. Nah, di sini ada beberapa sifat-sifat matriks eksponen yang diberikan di BPT ya. Ini aku nggak menurunkan sifat-sifatnya. Jadi langsung kita terima saja sifat-sifatnya kayak gimana. Jadi definisinya untuk matriks eksponen itu ya ini tadi definisinya. Jadi untuk suatu apa namanya matriks yang konjugat hermitkan itu sama saja ketika nanti kita menghitung ini semua baru kita konjugat hermitkan. Terus juga di sini ada ungkapan ketika ada matriks X terus kemudian dikali Y dan Y inverse di sini ini sama saja matriks Y-nya bisa turun dari seakan-akan turun dari eksponen. Dan juga ketika ada dua matriks sama ya, terus kemudian di sini inverse-nya ya ini sama dengan identitas dan seterusnya. Dan secara umum juga untuk matriks X itu meninggalkan aku. Ini ikut. halo. Sorry. Oke, tak kira ada yang tanya. Nah, secara umum sendiri untuk penjumlahan matriks X plus apa ya, A plus B, ya di sini sudah ada ungkapannya ya. Kita bisa lihat sendiri apa yang bikin susah lagi bahwa ternyata ketika ada penjumlahan dua matriks yang berbeda dan juga di sini ada perkalian dua matriks eksponen yang berbeda, itu ternyata secara umum hasil jumlahan dari matriks kemudian dipangkatkan itu tidak sama dengan hasil kali dari masing-masing matriks eksponennya. Karena memang matriks sendiri itu
bukan seperti angka biasa yang bersifat komutatif, tapi matriks sendiri itu tidak selalu bersifat komutatif ya. Ini akibatnya begitu. Jadi E pangkat A plus B itu bukan berarti E pangkat A dikali E pangkat B. Ini bukan tidak berlaku seperti bilangan biasa. Hanya saja ini berlaku ketika nanti matriksnya itu komut, AB sama dengan BA. Nah, terus kemudian apa yang dikerjakan oleh Suzuki Trotter? Jadi Suzuki Trotter itu setidaknya dia mencoba untuk membuat bentuk ini berlaku dengan mengalihkan masing-masing matriks A dan B ini dengan suatu nilai yang sangat kecil. Jadi seakan-akan ketika nanti A dan B ini dikalikan dengan suatu nilai X yang sangat kecil, itu kira-kira bisa didekati jadi seperti ini. Jadi akan sedikit memperingan proses komputasi ya. Nah, yang pertama kita mungkin bisa coba latihan soal dulu terkait pemanfaatan dari sifat-sifat matriksnya. Nah, di sini ada soal dari kelas A tahun lalu. Jadi di sini kita diminta untuk menggunakan sifat matrik eksponen untuk menentukan bentuk operator evolusi waktu bagi Hamiltonian yang bentuknya seperti ini. Dan perlu diingat untuk soal yang ini belum menggunakan aproksimasinya si Suzuki Trotter. Jadi di sini masih merupakan soal yang memanfaatkan sifat dari matriks eksponen saja, gitu ya. Oh iya, aku tadi matriks eksponen itu kan tidak serta-merta gini ya, apa? Untuk matriks eksponen itu dipangkatkan semua komponennya. Tapi kalau di sini kita lihat, nah, ini bisa berlaku kalau matriks yang kita pangkatkan eksponen itu adalah matriks diagonal. Nah, jadi harapannya sebenarnya di soal nomor 2 ini, itu kita bisa nanti mengalihkan suatu matriks Y dengan suatu matriks X dan Y, apa namanya, Y inverse, dan X itu merupakan matriks diagonal. Jadi ada matriks Y ukuran N kali N, dikalikan matriks diagonal EX11, EX22, EX33, EX44, dan kemudian dikalikan dengan matriks N kali N inverse-nya ini ya, Y. Harapannya itu. Karena apa? Karena untuk kita harus mencari matriks X yang diagonal ini, supaya kita tidak perlu capek-capek menggunakan ungkapan deret ini untuk mendefinisikan operator evolusi waktu. Jadi kita hanya tinggal mengalihkan 3 matriks ini dengan 2 itu matriks N kali N dan 1 itu matriks diagonal. Jadi harapan kita nanti pada soal nomor 1 ini, itu kita bisa mendapatkan bentuk operator evolusi waktu hanya dengan mengalihkan matriks saja, tanpa perlu menderetkan. Gitu. Nah, berarti kan tadi kita sudah dapat idenya ya, bahwa X di sini adalah matriks yang bentuknya harus diagonal. Dikalikan dengan suatu matriks Y dan Y inverse. Nah, lalu bagaimana cara kita mencari bentuk matriks X dan Y ini? Sedangkan yang diketahui di sini hanya berupa satu matriks, yaitu matriks Hamiltoniannya ini. Jadi di sini ada suatu konsep terkait transformasi kesamaan. Jadi ini mungkin transformasi kesamaan ini sudah secara tidak langsung pernah dipelajari di Matfis 2 ya. Jadi ketika ada suatu matriks A, ya, ketika ada suatu matriks A sembarang, dan matriks A itu bisa didiagonalkan,
Maka nanti bentuk matriks A baru yang hanya berupa komponen diagonalnya saja, itu nanti akan memenuhi kaitan matriks A awalnya dikalikan dengan suatu matriks baru. Ini misalkan B, jangan B, Y aja. Y, A, Y inverse. Kebalik. Y inverse, A, Y. Gini. Nah, ini misalkan kalau kita lihat, ya, kita coba balik aja ya. Kalau kita kalikan dengan suatu matriks Y di sini, terus kemudian di sini ada Y inverse A, Y. Ini mungkin tanda panahnya tak hilangkan aja. Y, Y inverse A, Y sama dengan, ya ini kita kalikan dari kiri ya. Kita juga harus kalikan matriks Y dari kiri juga. Nah, terus gimana? Nah, ini kita lihat. Y dikali Y inverse itu adalah suatu identitas. Ya. Jadi kalau ada matriks A dikali A inverse itu adalah matriks identitas. Nah, ini tinggal A dikali Y saja sama dengan Y dikali A, diagonal. Nah, kita lihat bentuknya di sini. Ini adalah bentuk matriks A, itu adalah bentuk matriks N kali N. Ya, isinya A11 sampai A1N, ANN ya. Terus dikalikan dengan suatu matriks Y. Y di sini adalah matriks N kali 1 ya. Nah, terus Y di sini juga sama N kali 1. Oh, enggak juga. Sebentar. Ini tadi kan Y itu juga N kali N ya. N kali N. Ini Y, terus kemudian di sini ada Y juga N kali N, terus kemudian dikalikan dengan matriks diagonal. Nah, maknanya apa ini di sini? Berarti kan di sini matriks N kali N, A11 sampai ANN, terus kemudian dikalikan dengan matriks N kali N. Terus kemudian di sini ada juga matriks N kali N, dan kemudian di sini hanya tinggal diagonalnya saja, lambda 11, lambda 1, lambda 22, sampai lambda N kali N. Nah, ini kalau misalkan komponen-komponennya tak pecah, jadi komponen sini, sampai komponen ke N. Jadi ini misalkan Y11, Y21, sampai YN1, ini Y1N sampai YNN, ini juga sama ya. Ini juga sama isinya, Y11 sampai Y1N, terus Y22, Y2N, YN1 sampai YNN. Nah, ini masing-masing ketika tak cocokkan, ini akan membentuk persamaan eigenvalue. Jadi ini nanti ternyata matriks A dan Y sama dengan Y dikali apa tadi? A diagonal, ini ternyata memenuhi persamaan eigenvalue. Memenuhi persamaan eigenvalue. Sehingga sebenarnya jika kita mendiagonalkan matriks, ya, jadi misalkan tadi A, terus mau diubah jadi matriks diagonal, yang dilakukan ternyata adalah mengalihkan matriks A dengan matriks Y. Sorry, kebalik lagi. Yang ternyata Y ini isinya adalah eigenvektor dari A. Dan sedangkan A diagonal ini isinya adalah suatu eigen value dari A. Jadi
komponen diagonal dari matriks A yang sudah kita transformasi itu ternyata mengandung isinya semua adalah masing-masing merupakan eigenvalue dari A itu sendiri. Dan sedangkan matriks Y yang akan kita cari tadi, yang akan kita cari juga di sini, itu ternyata isinya mengandung eigenvektor dari A. Nah, jadi misalkan lambda 11 ini punya eigenvektor Y1. Lambda 22 punya eigenvektor Y2. Lambda NN punya eigenvektor YN. Sehingga isi dari matriks Y itu sebenarnya tiap baris itu adalah eigenvalue Y1, Y2 sampai YN. Nah, sehingga ide kita untuk menyelesaikan nomor 2 di sini yang pertama adalah kita cari eigenvalue dari H. Setelah itu, nomor 2, kita cari eigenvektor yang berkaitan dengan eigenvalue-nya dari masing-masing eigenvalue. Nah, seterusnya, nomor 3, kita konstruksi matriks Y yang tiap barisnya berisi dengan eigenvektor, yang isinya eigenvektor. Nah, begitu. Jadi tadi kita dapatkan ide dari pengerjaan soal ini adalah seperti itu. Mungkin tak copy lagi aja bentuk Hamiltonannya, terus kita kerjakan. Oh ya, berarti ya Y tadi di sini adalah matriksnya dan X di sini maknanya adalah di sini berarti matriks X yang ada di sini, matriks X yang ada di sini itu haruslah berisi isinya dia apa namanya eigenvalue dari H. Oke, begitu ya. Kita coba kerjakan. Ya, sekaligus ingat-ingat matris 2 ya. Bagaimana cara kita mencari eigenvalue dan eigenvektor. Oke, di sini matriks H isinya seperti ini. Nah, bagaimana cara cari eigenvalue dari H? Ya, kita masukkan ke dalam persamaan karakteristiknya ya. Jadi di sini H, suatu matriks H minus lambda identitas sama dengan 0. Jadi sehingga nanti untuk cara cari eigenvalue ya kita ubah matriksnya ini menjadi determinan ya min 1 0 0 0 0 min 1 2 0 0 2 min 1 0 0 0 0 3. Nah, makna ada minus lambda i di sini adalah kita kurangkan masing-masing diagonalnya dengan lambda. Nah, lambda di sini nanti akan mewakili nilai eigenvalue-nya. Ketika kita bisa mencari nilai lambda, ya kita bisa mendapatkan nilai eigen dari ininya. Ternyata di sini matriksnya adalah matriks 4x4 ya. Ini mungkin lumayan sulit ketika kita di sini mencari determinan. Ya, daripada pusing-pusing, jadi kita manfaatkan sifat aja. Manfaatkan sifat ketika ada suatu operasi perhitungan determinan, ketika salah satu diagonal salah satu atau upper atau lower triangular ya matriksnya ya. Misalkan di bawah diagonal sini 0 semua, terus di sini ada A11, A12 sampai ANN, terus di sini mungkin masih ada nilainya A1N. Ini determinannya tinggal kita kalikan diagonalnya saja. Kita kalikan AI ya. I dari 1 sampai N. Jadi nanti determinannya itu tinggal
A11 dikali A22 dikali A33 sampai ANN. Gitu. Atau nanti ketika bertemu dengan matriks yang upper triangular juga bisa. Ini lower atau upper ya? A11 sampai ANN, ini AN1 gitu. Nah, ini sama juga cara perhitungan determinannya. Ya, jadi harapan kita di sini kita paling nggak pengen bikin ini semua komponen ini 0 ya, gitu. Supaya kita bisa langsung menghitung determinannya dengan mengalihkan tiap diagonalnya saja gitu. Oke. Nah, caranya gimana? Nah, caranya di sini kita coba swap dulu. Swap baris 2 dan 3. Jadi, baris atau kolom ya? 1, 2, 3. Kolom atau baris ya ini? Ini dengan ini kita swap ya. Ini entah baris, entah kolom. Nanti koreksi ya. Aku lupa terus sih. Baris, harusnya baris. Nah, ketika kita melakukan operasi swapping baris ya, kita melakukan operasi pemindahan baris, itu berlaku sifat bahwa nanti determinan yang kita cari itu jadi minusnya. Min 1 min lambda 0, 0, 0, 0, 2. Min 1 min lambda 0, 0, min 1 min lambda, terus ini berapa? Ini dibalikan 2, 1 min lambda, min 1 min lambda ini jadi 2, 0, 0, 0, 0, 3 min lambda. Nah, ini aku mau berhati-hati aja karena aku sendiri suka nggak teliti. Terus kita coba kosongkan, kita ingin membuat ini semua 0. Ini harapannya kita harus buat komponen ini 0 ya. Nah, caranya gimana? Caranya adalah kita melakukan operasi ya seperti di matris 2 ya. Kita namanya aku nggak tahu operasi apa. Tapi yang jelas kita bisa operasikan antara baris 2 dan 3 ini. Bagaimana caranya ketika supaya bikin min 1 min lambda ini sama dengan 0 gitu. Jadi kita bisa coba kalikan, kita coba gimana ya, baris 2 ditambah sesuatu, ya sesuatu itu mungkin di sini X saja ya, dikali baris 3, itu harapannya nanti sama dengan 0. Nah, nanti coba kita lihat, min 1 min lambda ditambah X 2X sama dengan 0. X. Ya. Jadi kita harus bikin X itu sama dengan berapa supaya ini 0 ya. Terus itu kita cari X sama 2X sama dengan lambda plus 1 dan X sama dengan setengah dikali lambda plus 1. Nah, kita sudah dapat X itu harus bernilai setengah lambda plus 1 supaya ini nanti hasilnya 0. Nah, tapi ini semua, operasi ini semua, itu kita lakukan untuk baris 3. Jadi kita jangan mengacaukan yang lain, jadi kita fokusnya supaya ini 0 aja. Coba kita lihat, baris 2 ditambah setengah lambda plus 1 dikali baris 3. Ya, 0 tambah 0, 0. Ini masih tetap 0. Nah, terus yang ini baris 2 ditambah setengah lambda plus 1 dikali ini sama dengan
Oh, ini kebalik ya, ini baris 3, sorry. Ya, ini aku pelan-pelan aja, udah agak nggak fokus ya. Baris 3. Baris 3, ya, min 1 min lambda dikalikan 2 kali setengah lambda plus 1, ya hasilnya nanti jadi 0. Nah, terus yang ini, yang suku ini, yang merah ini. Coba operasi yang di sini. Kalau yang ini kan jelas 0 lagi ya, karena ini tadi kan kita udah buktikan ini 0. Jadi min 1, baris 3 itu berapa tadi? Baris 3 itu 2 ditambah setengah lambda plus 1 dikalikan baris 2 min 1 min lambda sama dengan berapa? Ya, kita hitung aja. Ini jadi 2 plus setengah dikalikan, ini mungkin lambdanya tak kasih depan, min lambda min 1. Ini jadi minus lambda kuadrat, min lambda, min 1. Ini jadi 2 plus setengah min lambda kuadrat, min 2 lambda, 1. Atau min lambda kuadrat per 2, min lambda, min setengah plus 2. Setengah plus 2 itu 3/2. Nah, ini bisa kita sederhanakan lagi jadi setengah min lambda kuadrat min 2 lambda. Oh, ini benar ya, ini min 3. Oh, sorry, ini plus ya, plus. Nah, plus 3. Sehingga matriks baru, ya, matriks komponen matriks baru yang kita dapatkan di sini adalah yang tadi minus ya, jangan lupa. Min 1 min lambda 0, 0, 0. 0, 2 min 1 min lambda 0, 0, 0. Nah, ini jadi yang baru ini. Setengah min lambda kuadrat min 2 lambda plus 3, 0, 0, 0, 0, 3 min lambda. Nah, kita sudah dapatkan matriks upper triangular ya ini. Kita dapatkan matriks upper triangular. Nah, sehingga determinan dari matriks ini ya isinya adalah perkalian dari ini aja. Ini semua kita kalikan. Jadi determinannya adalah minus min 1 min lambda dikalikan 2 dikalikan setengah dikalikan min lambda kuadrat min 2 lambda plus 3. 3 min lambda sama dengan 0. Ya, ini coret-coret, ini minus jadi lambda plus 1 ya. Lambda plus 1 terus minus lambda plus 3 ya. Terus di sini tinggal min lambda kuadrat min 2 lambda plus 3 sama dengan 0. Atau kita bisa cari pembuat nolnya ya untuk mencari lambdanya. Ini kayaknya masih bisa kita faktorkan lagi. Ini jadi min lambda kali berapa ya? Atau ini jadi gini aja. Jadi plus lambda kuadrat min plus 2 lambda min 3. Nah, ini kan minus ya. Minusnya tak taruh sini. Jadi ini berubah jadi lambda min 3. Nah, ini. Oke, kita faktorkan. Lambda plus 1, ini udah enak, ini udah bentuk faktor ya. Nggak usah kita ubah. Ini jadi lambda, ini kayaknya 3, ini min 1 ya. Nah, gini. Nah, kita dapat pembuat nolnya.
Sehingga kita dapat lambda 1 sampai lambda 4 ya. Sini lambda 1, minus 1, lambda 2, 3, lambda 3, min 3, lambda 4, 1. Atau mungkin supaya urut, tak kasihkan aja. Dari min 3, min 1, 1, 3. Nah, ini adalah eigenvalue dari H. Sehingga matriks X tadi itu harusnya isinya adalah ini tadi. Min 3, min 1, 1, 3. Nah, ini adalah ungkapan matriks X-nya. Nah, terus bagaimana dengan matriks yang Y? Matriks Y itu adalah isinya haruslah berupa eigen-eigenvektor dari X tadi. Eigen-eigenvektor dari ini semua. Nah, cara carinya sebenarnya gini, eh, tapi kelamaan ya. Jadi kita harus nyari 4 eigenvektor sebenarnya. Mungkin pakai anu aja lah, males ya. Vektor kalkulator. Coba kita pakai eigenvektor. Jelek ini. Mana ya? That show work step by step. Nah ini aja. Kita cari eigenvektor dari website ini, terus kemudian nanti kita lihat step by stepnya. Wah, sinyalku jelek ya kayaknya. Tapi pada dasarnya idenya adalah nanti itu kita masukkan lagi, misalkan untuk lambda sama dengan minus 3, itu eigenvektornya adalah ya tadi, min 1, min lambda, 0, 0, 0, terus matriks awalnya itu tadi gimana? Oke, 0, min 1, min lambda, 0, 2 ya. 0, 2, min 1, min lambda, 0, 0, 0, 0, 3, min lambda. Terus ini kan persamaan eigenvektor itu kan A matriks H ya. H dikalikan psi sama dengan lambda psi gitu ya. Nah ini psi-nya kan psi 1, 1, psi 1, sorry. Psi 1, psi 2, psi 3, psi 4. Nah tapi kan ini kan udah tak minuskan lambda i ya di sini ya. Ini udah tak pindah ke sana ya. Ini jadi sama dengan ini kali psi sama dengan 0. Nah, ini berarti harusnya sama dengan 0. Nah, gitu. Ini nanti min 1, min 3, min 1, min 3, min 1, min 3, min 1, min 3, terus nanti didapatkan sistem persamaan linier, terus nanti diselesaikan untuk psi 1 sampai psi 4. Nah, nanti dapat gitu. Eigenvektor untuk lambda sama dengan minus 3, itu eigenvektornya berapa. Gitu. Ini 0, min 1, 2, 0, 0, 2, min 1, 0, 3, 0, 0. Nah, sebentar. Nah, ini dapat ya eigenvektor dari masing-masing. Ini ada caranya. Ya, pertama, mana caranya? Nggak ada. Ya, intinya
tadi ya menyelesaikan persamaan linear ya yang dihasilkan dari sini ya. Terus kemudian nah udahlah langsung didapatkan ya. Jadi untuk lambda minus 3 itu y-nya ya y kecil aja, y kecilnya atau eigenvektornya adalah berapa tadi? 0, 1, min 1, 0. Terus lambda min 1 itu y-nya 0, 1, 1, 0. Sorry. 0, 1, 0, 0, 0. Terus lambda 1 y-nya 0, 1, 1, 0. Terus lambda 3 y-nya 0, 0, 0, 1. 0, 0, 0, 1. Nah, sehingga tadi ketika kita mengkonstruksi matriks X yang isinya minus 3, min 1, 1, 3, itu Y-nya itu haruslah berisi, nanti di sini ini Y min 3, Y min 1, Y1, Y3. Ini harusnya isinya Y min 3, ya disesuaikan aja. Terus yang di sini Y min 1, Y1, Y3. Ini jadi apa namanya? Isinya matriks Y itu adalah 0, 1 min 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Nah, kan PR-nya kita tinggal nyari Y inverse. Y inverse itu sebenarnya bisa pakai apa ya? Metode Gauss ya. Yang ini tadi kita apa namanya? Nah, harapannya ini kan tadi matriks Y. Terus ini isinya identitas. 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Ini aku nggak mau menghitung sampai selesai, kita pakai kalkulator lagi aja. Jadi, Y terus ini identitas. Nah, terus kemudian dioperasikan sedemikian rupa sehingga nanti bentuknya di sini, yang di awalnya di sini Y, ini jadi matriks identitas. Jadi ini harapannya kita ubah jadi matriks identitas, jadi kebalik. Terus kemudian yang ini, matriks baru yang di sini, ini adalah inverse-nya. Nah, cara mengoperasikannya gimana? Ya, kita pakai trik ini tadi, seperti ini tadi, baris berapa dikalikan baris berapa dikali berapa, supaya nanti membentuk identitas. Jadi sebenarnya kita operasikan ya, mungkin di sini soalnya min 1 di sini ya di sini harusnya ini jadi 1 ini 0 0 0 jadi 0 1 0 0 0 0 1 0 ini supaya nanti matriksnya jadi matriks identitas gitu. Ya kita pakai aja kalkulator ya. Capek. Aku takut nggak teliti lagi. Inverse. Matriksnya 4 ya. Tadi berapa? 0. Oke, oke. Berapa ini? 1 0 0.
Terus kemudian di sini 101. Ini jangan ditiru ya. Tapi idenya ini pokoknya nanti cari aja, ini ada salah satu metode namanya eliminasi Gauss-Jordan kayaknya. Karena kita bikin matriks apa namanya diagonal, matriks identitas lebih tepatnya. Satu, satu, nol, satu, nol, 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 satu. Ya, biarkan mesin bekerja. Aduh. Oh, ternyata satu soal 1 jam ya. Tak kira satu soal bisa setengah jam. Ternyata terlalu lama. Mana ini nggak keluar-keluar? Ya, intinya begitu ya. Nanti akhirnya kita bisa peroleh bahwa bentuk ungkapan dari operator evolusi waktu itu kan tadi adalah yang diwakili oleh EY X Y-1 yang bisa dilihat dalam bentuk seperti ini. Nah, ini nanti isinya adalah seperti ini. 0, ini matriks operator evolusi waktunya ya. 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1. Terus di sini nanti kan X-nya kan matriks diagonal ya. Matriks diagonal ya berarti ini tinggal E pangkat minus 3, E pangkat minus 1, E pangkat 1, E pangkat 3, ini 0. Terus ini inverse-nya kita tunggu. Nah, ini 0, 1, 0, setengah-setengah, 0, setengah, 0, min setengah, 0, setengah, 0, 0, 0, 0, 1. Nah, ini adalah bentuk matriks evolusi waktu. Ya, selesai. Kalau mau lebih lengkap ya nanti dikalikan. Capek. Nanti dikalikan. Nah, mungkin untuk perkalian matriks sendiri kalau misalkan masih belum terbiasa, ingat-ingat aja sini rumusnya. Perkalian matriks N kali N itu misalkan kalau ada matriks A, terus ada matriks B dikali sama dengan matriks C, maka komponen IJ dari C itu adalah jumlahan dari AIK, BKJ. K dari 1 sampai N. Jadi contohnya kalau misalkan nanti ada C, ya misalkan ada perkalian matriks kayak gini ya, A11, A12, A13, gini aja matriks 3 kali 3A, 21, A22, A23, A31, A32, A33, dikalikan dengan matriks B11, B12, B13, B21, B22, B23, B31, B32, B33. Ini sama dengan matriks baru. C31, C32, C33. Nah, ini misalkan kita mau cari komponen yang C22. C22 ini kan berarti jumlahan dari A1, AIJ kan, IE. I-nya kan 2 ya. I-nya 2, J-nya 2. Nah, ini mulai berangkat dari 1. Ditambah A22, B22, ditambah A23, B23. Nah, sebenarnya C22 itu adalah A21 dikali B12 ditambah A22 dikali B22 ditambah A23 dikali B. Oh, sorry, ini kebalik. B32.
Nah, kayak gini. Jadi nyamping ke bawah itu sesuai dengan sini. Kalau di sini gimana kira-kira? Ya ini nanti ini dikali ini pasti dikali ini, terus ini dikali ini dikali ini. Nah, jadi nanti bentuknya seperti ini. Kalau untuk C31. Ya begitu. Kalau untuk 4 kali 4 ya nanti berarti jumlahnya ada 4 ya untuk tiap komponen ya. Oke. Nah, sekarang mungkin terkait PR ya. Aku mau lihat soalnya dulu. Mungkin dari pekerjaan kalian saja. Tugas 2. Aku ambil asal aja. Dari Alvin Nuha. Coba. Soalnya kayak gimana? Oh, nggak selesai. Siva. Soalnya gimana? Oke. Di sini ada menggunakan pendekatan dekomposisi Suzuki-Trotter, tentukan bentuk eksplisit operator U untuk Hamiltonan yang seperti ini. Nah, ini persis seperti soal yang di UTS ya. Jadi ini Suzuki Trotternya kita kayak OD1 aja. Jadi pada prinsipnya untuk matriks X kali A tambah B itu sama dengan matriks ini pendekatannya ya. Pendekatan Suzuki Trotter orde 1 EXA EXB. Nah, ternyata ketika kita lihat bentuk Hamiltonannya kan bentuknya kan 00100004 0. Ini 2 ya ini ya. Ini 2 0000100. Ini kan bisa kita dekomposisi jadi H, ini kita bisa jadi H1 plus H2 ya, supaya nyamain bentuk kayak gini. Ini kan ada A plus B ya, ini berarti kita pisah ini jadi H1 plus H2. Ya gampang aja, ini kita pisah yang ini 00100004 000000 ditambah 0,0000000020000100. Nah, kita lihat sendiri operator evolusi waktu ya. Operator evolusi waktu itu adalah operator yang bentuknya adalah minus I per H bar T dikali H. Nah, jadi untuk X di sini itu sebenarnya adalah bentuk ini. Kalau kita melakukan diskritisasi kan T-nya sebenarnya jadi selang waktu ya, interval ya, delta T ya. Nah, kalau selang waktunya sangat kecil kan ini bisa memenuhi ya. Kalau misalkan nanti kita masukkan ke dalam pemrograman, itu ketika delta T-nya sangat kecil, ini kan bisa mewakili untuk nilai X yang kecil ya. Ini X kecil. Ini Suzuki Trotter orde 1 ya. Ini nanti akhirnya untuk matriks U atau matriks ungkapan apa matriks evolusi waktu itu bisa kita dekati sebagai E min I per H bar delta T dikali H1 ditambah dikalikan dengan E minus I per H bar delta T H2. Nah, kalau ini kita baru pakai ungkapan deret. Jadi bagaimana bentuk E min I per H bar delta T H1? Nah, ini berarti adalah identitas ditambahkan dengan minus ya ini ya. Ini kan sesuatu yang minus I per H bar delta T H1 ditambah kuadrat ini ya, 1/2 faktorial min I per H bar delta T H1 dan seterusnya. Ini I min I per H bar delta T H1 ditambah 1/2 I kali I kan berarti adalah
oh sorry, minus I kali minus I. Minus I kali minus I itu adalah min 1 ya. Jadi ini minus ini. Masih minus 1/2 H bar kuadrat. Ini delta T kuadrat. H1 kali H1 dan seterusnya. Begitu juga untuk yang H2. Kita hitung aja. Matriks identitas minus I per H bar delta T. H1 tadi matriksnya bentuknya seperti ini. Terus minus delta T kuadrat per 2 H bar kuadrat. H1 kali H1. Oh, ini minusnya tak taruh di bawah aja. Nah, dan seterusnya. Nah, coba kita kalikan ini ya. Tapi males ya. Aku mau mengalikan ini males ya. Jadi ini kali ini kan nanti harusnya jadi suatu matriks 4 kali 4 yang baru ya. Coba kita hitung. Untuk yang di sini. Berarti kan memanjang 0 kali 0 ditambah 0 kali 0 tambah 1 kali 0 ini 0. Yang di sini suku sini 0 kali 0 tambah ini kali ini 0 ya. Terus yang ini kali ini 0 juga. Terus yang ini kali ini 0 juga. Terus yang ini sekarang berarti ini kali ini 0 juga. Ini kayaknya aku curiga ini 0 semua deh. Terus 0 kali ini ya ini 0 juga. Terus yang di sini kali sini 0 juga. Ini kali ini ya ini nggak ada pasangannya 0 juga. Terus ini kali ini 0 juga ya. Ini kali ini 0 0 0. Oh iya ini 0 semua ini. 0 0. Terus yang ini 0 0 0 0. Oh iya. Ternyata di sini suku kedua di sini akan menghasilkan matriks 0. Nah, ini akan menghasilkan matriks 0. Atau tak tulis U gini aja ya. Nah, akibatnya suku selanjutnya kalau misalkan kita teruskan, ini kan jadi min I ya. Sini kan jadi harusnya ada suku tambahan min I per 3 faktorial H bar pangkat 3 delta T pangkat 3 H1 H1 H1. Sebenarnya kan masih ada ini. Terus kalau kita teruskan seperti itu. Tapi H1 kali H1 yang kita hitung di sini ini kan hasilnya udah 0. Ya, kalau 0 dikali ini ya tetap aja 0. Jadi suku selanjutnya bisa kita abaikan. Bisa diabaikan. Sehingga bentuk ungkapan matriks eksponen minus ini kita simpulkan di sini. Itu ternyata bentuknya tinggal ya ini aja, jumlahan aja. Jumlahan 1111 0100001001 ditambah nah ini minus I delta T per H bar kali ini ya. Minus ya berarti. Minus 0 I delta T per H bar 0,0004 I delta T per H bar
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ya, kalau kita hitung ya ini jadi 1, 0, 0, I delta T per Haber, 0, 0, 1, 0. Ini 4 I delta T per Haber, 0, 0, 0. Sorry. 1, 0, 0, 0, 0, 1. Nah, ini adalah bentuk E min I per Haber delta T H1. Nah, kalau yang H2 gimana? Ya, kita ulangi langkah yang sama, tapi aku curiga untuk yang suku selanjutnya juga 0 ya nanti ketika dikalikan ya. Iya nggak? Kalau dari jawaban PR teman-teman kira-kira gimana? Ya, jadi 0 semua ya ternyata ya di suku apa namanya? Di suku setelah suku orde satunya, suku polinom orde satunya ternyata 0 ya. Ini juga 0 ternyata. Ya, berarti dengan cara serupa untuk E min I per Haber delta TH2 itu ternyata bisa didekati dengan I identitas ditambah minus ya tadi ya, minus I delta T. Oh, ini tadi lupa minus ya, minus I delta T per Haber dikali 0,000, 0,000, 2,000, 0,100. Nanti ternyata tinggal jadi 1,000, 0,100, 0. Enggak, sorry. Ini minus 2 I delta T per Haber, 0,10, 0, minus I delta T per Haber, 0, 0. 1. Oke. Sehingga bentuk dekomposisi matriks Suzuki-Trotter orde 1 untuk mendapatkan operator evolusi waktu yang awalnya bisa kita dekati dengan ini, I Haber delta TH1, E min I per Haber delta TH2, itu bisa kita dekati dengan hasil kali dari ini tadi. Ini. Tapi kalau ujian aku rasa nggak usah didapatkan bentuk akhir matriks 4x4 akhirnya juga nggak masalah. Nah ini dia jawabannya. Ya selesai. Ya begitulah terkait dekomposisi matriks dan pendekatan Suzuki-Trotter. Jadi semoga bisa sedikit menambah pengetahuan teman-teman semua terkait bagaimana cara kita menyelesaikan eh, suatu permasalahan dalam mencari bentuk matriks evolusi waktu menggunakan pendekatan Suzuki-Trotter maupun sekaligus memanfaatkan sifat-sifat dari matriks-matriks eksponen yang bisa kita pakai untuk mendapatkan matriks evolusi waktu tanpa perlu Suzuki-Trotter seperti contohnya yang soal ini tadi. Ya kalau yang ini tadi lumayan ini panjang banget caranya memang. Jadi harus pelan-pelan karena ya patutlah dijadiin soal PR ya karena ngerjainnya nggak sebentar gitu. Oke, mungkin itu aja. Aku belum menemukan soal yang lain. Jadi karena close book ya, tak kasih tips kalian aja. Jadi karena close book itu apa sih yang perlu dipersiapkan ya? Sebenarnya kan kalau kita kemarin pelajari betul-betul terkait metode variasional, metode WKB, metode apa namanya satu lagi perturbasi orde 1 ya, itu konsep yang dipakai nggak rumit. Jadi
Asalkan bisa paham step-stepnya aja, kita bisa mengerjakan. Dan itu pun nggak rumit gitu step-stepnya. Hanya saja yang mempersulit kita dalam mengerjakan itu justru karena kita bertemu integral yang susah-susah gitu. Integralnya susah-susah. Integral Gaussian lah keluar nanti, terus bagaimana cara kita kreatif dalam melakukan substitusi, perubahan variabel untuk mendapatkan hasil integralnya itu yang susah. Jadi mungkin saranku belajar aja terkait integralnya ya, supaya lancar dalam mengerjakan soal nanti. Dan untuk yang Suzuki Trotter, aku rasa ya asalkan hafal definisi dari matriks eksponen itu sendiri dan sifat-sifatnya, serta ya paling nggak minimal Suzuki Trotter orde 1 lah. Kalau orde 2 gimana sih? Kalau orde 2 ya nanti matriksnya dipecah ya jadi 3 ya. Ya sama kita memerlukan 2 matriks ya, penjumlahan 2 matriks. Ya gini aja. Itu nggak nggak sulit ini sebenarnya apa namanya definisinya. Cuma ya itu tadi diperkuat aja bagaimana cara kita mengoperasikan perkalian matriks dan ya ini tadi salah satunya adalah bagaimana cara mencari eigenvalue, bagaimana cara mencari eigenvektor maupun melakukan inverse matriks orde tinggi. Nah, ini aku sarankan pakai metode eliminasi Gauss-Jordan ini tadi. Itu yang dipelajari. Jadi kalau konsep mah seharusnya pada bisa semua. Hanya saja mungkin nanti perlu kita semua ya, sebenarnya aku juga itu juga sebenarnya perlu memperdalam terkait konsep integral dan bagaimana cara mengoperasikan matriks gitu aja sih. Ya ini nggak sampai setengah 3 nggak apa-apa ya. Aku sudah menutur 2 kali, suaraku udah lumayan mau habis ini. Mungkin ada pertanyaan sebelum diakhiri kira-kira dari pengerjaan 2 soal ini. Lumayan ya yang hadir tumben full ya, banyak ini. Sip. Kalau aku lihat dari PR-PR tadi, aku rasa udah menandakan kalian semua lumayan bisa ya mengerjakan pendekatan-pendekatan itu. Udah oke semua. Ya mungkin ada beberapa yang masih perlu ditingkatkan lagi. Ya semoga besok waktu ujian bisa dipermudah lah. Soalnya ya semoga nggak jauh-jauh dari PR. Gitu. Kelas sebelah udah pada pinter. Ya kelas ini ya tumben ini yang hadir 10 ya. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Kalau nggak ada yang ditanyakan, aku stop recording.